Ayah mewariskan segalanya untukmu. Nah, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Tepat di saat sebuah truk melaju kencang seperti kilat, menyeret sebagian besar hidupku hingga terlempar ke tengah jalan yang penuh debu dan asap. Namaku Sari. Usiaku kini menginjak 40 tahun. Seluruh hidupku sebagai menantu di keluarga suami. Aku tak ubahnya seperti bayangan. Meskipun sudah memiliki seorang putra berusia 6 tahun, di mata keluarga suamiku, aku tetaplah perempuan tak berguna, yang tak akan pernah bisa sukses. Dulu, aku merantau dari kampung ke kota besar untuk menjadi buruh pabrik garmen. Lalu bertemu Budi, suamiku sekarang. Saat ia bekerja sebagai kurir pengiriman barang. Setelah menikah, aku ikut Budi tinggal bersama keluarganya. 10 tahun menjadi menantu. Jarang sekali aku dipanggil dengan sebutan menantu yang layak. Mereka selalu memanggilku si Sari itu. Si Sari itu ngapain saja? Kok tidak tahu diri? Pernikahan kami yang dari luar tampak damai. Di dalamnya penuh dengan kesabaran yang kutelan mentah-mentah. Aku bekerja, mengurus mertua. Sementara Budi menghabiskan seluruh uangnya untuk berbagai usaha. Berkali-kali usahanya gagal. Utang menumpuk. Belum lagi beberapa kali aku menemukan pesan aneh di ponselnya. Tapi aku hanya bisa menggigit bibir dan mengabaikannya. Minggu lalu, aku tiba-tiba menerima telepon dari seorang pria tak dikenal, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Wirawan. Seorang pengacara yang mewakili ayah kandungku. Aku terpaku. Ayahku dulu adalah direktur sebuah perusahaan konstruksi besar di provinsi. Tetapi sejak aku nekat pergi mengikuti Budi tanpa restu dan pernikahan yang layak, beliau marah hingga tak mau mengakuiku sebagai anak. Selama lebih dari 10 tahun, aku tak berani pulang ke kampung. Bahkan tak pernah berani meneleponnya sekalipun. Ayah Anda sudah meninggal, Bu. Tapi dalam surat wasiatnya, beliau meninggalkan seluruh asetnya untuk Anda, rumah, tanah, saham perusahaan. Dengan satu syarat. Anda harus hadir di kantor pengacara sebelum jam 5 sore besok untuk menandatangani surat pengesahan. Aku terdiam. Tanganku gemetar hebat, hingga ponselku jatuh ke lantai keramik. Jantungku berdebar tak karuan. Separuh karena duka yang belum sempat kurasakan. Separuh lagi karena syok yang luar biasa. Harta warisan itu tak pernah berani kuimpikan. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ayah tak pernah berhenti menyayangiku. Beliau hanya tidak bisa menerima cara aku memilih jalan hidupku. Aku segera meminta izin tidak masuk kerja. Memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam ransel. Dan menaiki bus malam untuk pulang kampung. Tidurku di dalam bus tak pernah nyenyak. Dipenuhi pikiran yang berkecamuk. Ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf. Saat tiba di sebuah rest area di jalan tol, bus berhenti untuk memberi kesempatan penumpang beristirahat. Aku baru saja turun. Hendak menyeberang untuk membeli sebotol air mineral. Ketika, brakek, aku hanya mendengar suara rem mendadak. Teriakan orang-orang. Lalu sebuah kekuatan dahsyat menghantam tubuhku. Tubuhku melayang. Lalu terbanting keras ke aspal. Sebelum kesadaranku hilang, aku samar-samar mendengar seseorang berteriak, memanggil ambulans. Saat aku sadar kembali, aku berada di sebuah ruangan dingin, penuh dengan selang infus dan kabel yang melilit tubuh. Mataku tak bisa terbuka. Mulutku tak bisa bicara. Aku hanya tahu aku masih hidup. Tetapi hidup dalam kondisi antara hidup dan mati. Koma selama 3 hari. Dokter bilang kesempatanku untuk selamat hanya 30%. Tulangku patah di beberapa bagian. Dan aku mengalami cedera kepala ringan. Ironisnya, semua dokumen identitasku, termasuk KTP, hilang saat kecelakaan. Tak ada yang tahu siapa aku. Pihak rumah sakit untuk sementara mencatatku sebagai pasien wanita tanpa identitas. Berhari-hari tak ada yang datang menjenguk. Tanpa kerabat. Tanpa ponsel. Tak ada yang tahu aku telah menghilang. Hanya satu orang yang berhasil menemukanku. Pak Wirawan. Beliau melacak lokasi dari sinyal ponselku yang hancur. Tetapi untungnya GPS-nya masih bisa dilacak hingga ke rumah sakit provinsi.
Melihat kondisiku yang sekarat di ruang IC, beliau segera melunasi seluruh biaya rumah sakit dan meminta pihak rumah sakit untuk tidak mempublikasikan nama asliku, nama palsu, Siti Aminah, digunakan dalam rekam medis. Beliau juga berpesan dengan sangat hati-hati kepada Suster Wati, perawat yang beliau sewa secara khusus untuk merawatku dan menjaga kerahasiaan ini. Sementara itu, di kampung, suamiku menerima kabar bahwa aku mengalami kecelakaan. Namun, bukannya khawatir dan bergegas mencariku. Ia justru tampak gembira karena rencananya berjalan mulus. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan para tetangga, mengatakan bahwa aku tewas dalam kecelakaan tanpa jasad yang bisa ditemukan. Lalu membuat akta kematian palsu untuk melegalkan kematianku. Ia menggelar upacara pemakaman yang megah. Menangis meraung-raung. Bukan karena duka, melainkan untuk menguasai seluruh harta warisan dari ayahku. Pak Wirawan tahu semua itu. Tetapi beliau tidak mencegahnya dan berkata, "Semua ini baru saja dimulai. Saya sudah memanggil-manggil ibu. Tapi ibu tidak sadar juga. Seolah jiwa ibu juga ingin menyerah." Cerita Suster Wati kemudian. Saat aku sudah melewati masa kritis, aku terbaring di sana. Mata terpejam. Napas lemah seperti sehelai benang. Seluruh tubuh dibalut perban putih. Selang infus tertancap di tangan dan kaki. Setiap kali monitor berbunyi bip, hati orang lain ikut berdebar cemas. Tapi aku tak tahu apa-apa lagi. Begitulah aku tenggelam dalam koma selama berhari-hari. Pak Wirawan telah menyelamatkanku dari kematian, tapi beliau juga harus menyelamatkanku dari orang-orang yang masih hidup. Terutama suamiku. Aku masuk rumah sakit dalam kondisi kritis. Multitrauma. Pendarahan dalam. Kaki kanan dipasangi pen. Dan gegar otak ringan. KTP tidak ditemukan. Ponsel hancur berkeping-keping. Di mata rumah sakit, aku adalah pasien tanpa nama, tanpa identitas. Tak ada yang mengakui. Suster Wati, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, perawat asal Jawa Tengah dengan perawakan kecil, namun tatapan mata yang tajam, adalah orang pertama yang merawatku di ruang ICU. Awalnya ia hanya menganggapku sebagai korban kecelakaan biasa. Tetapi ketika ia tahu pihak rumah sakit menerima transfer biaya perawatan dalam jumlah besar atas nama dana bantuan pasien tanpa nama, ia mulai curiga. Pak Wirawan datang pada hari kedua, setelah kecelakaan. Ia mengenakan kemeja abu-abu. Wajahnya dingin. Dan matanya selalu awas. Lalu ia berbicara empat mata dengan Suster Wati. "Saya adalah wali hukumnya," kata beliau. "Dia baru saja mengalami kecelakaan. Tetapi ada alasan yang sangat penting untuk merahasiakan identitasnya. Hanya saya dan Anda yang tahu siapa dia sebenarnya. Saya sudah mengubah namanya di rekam medis dan melunasi semua biayanya. Saya mohon bantuan Anda untuk menjaga rahasia ini. Nanti Anda akan mengerti alasannya." Suster Wati terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya. Tetapi ketika Pak Wirawan menunjukkan semua dokumen hukum dan melihat bagaimana beliau duduk selama 4 jam di samping ranjangku tanpa berkata apa-apa, hanya menatapku lalu diam-diam menyeka air mata, ia pun setuju untuk tutup mulut. Selama hari-hari itu, mantan suamiku, Budi, justru sibuk bercerita kemana-mana bahwa aku telah meninggal. Ia menulis status penuh duka di media sosial. "Sayang, maafkan aku karena tidak menghargaimu selagi kau masih hidup." Ia mengadakan upacara pemakaman yang megah di kampung. Mendirikan tenda besar. Tetapi tanpa jenazah. Ketika kerabat bertanya, "Liu, jenazahnya mana? Kok kalian sudah tahlilan?" Ia dengan santai menjawab, "Kami sudah menerima abunya dari rumah sakit. Kecelakaannya terlalu parah. Tidak bisa diidentifikasi. Jadi harus langsung dikremasi." Saat itu semua orang ikut bersedih. Tak ada yang menyangka ia berbohong sebegitu kejinya. Pak Wirawan berdiri dari kejauhan di acara pemakaman itu. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam. Memegang ponsel dan merekam setiap ucapan Budi. Setiap kalimat yang ia lontarkan. Beliau tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam mengumpulkan bukti. Sementara itu,
Aku masih koma. Suster Wati berkata. Saya pernah takut ibu tidak akan selamat. Saya panggil-panggil terus. Saya sentuh tangan ibu setiap pagi. Tapi tubuh ibu dingin sekali. Kadang saya pikir ibu benar-benar ingin pergi. Pada malam kelima setelah kecelakaan, seorang pria asing muncul di rumah sakit. Ia bertubuh tinggi besar, mengenakan jaket coklat. Matanya jelalatan seperti mencari seseorang. Ia mendatangi ruang jaga perawat dan bertanya dengan nada mengancam. Suster, apa ada pasien bernama Sari yang baru masuk beberapa hari ini? Dia kecelakaan. Keluarganya belum menemukannya. Suster Wati menatapnya sekilas. Lalu dengan tenang menjawab. Oh, ada pasien dengan ciri-ciri yang sama. Tapi beliau sudah meninggal. Beberapa hari tidak ada yang mengklaim jenazahnya. Jadi pihak rumah sakit terpaksa mengkremasinya. Abunya sudah dipindahkan ke ruang penyimpanan. Pria itu berdiri mematung, seolah disambar petir. Beberapa saat kemudian, ia pergi dengan langkah gontai tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi Suster Wati sendiri mengakui. Ia belum pernah melihat tatapan mata seseorang sedingin itu. Itu bukan tatapan suami yang mencari istri, melainkan tatapan seseorang yang ingin memastikan sesuatu untuk mengakhirinya. Pak Wirawan yang mendengar cerita itu hanya mengangguk. Kita tidak hanya menyembunyikan sebuah nyawa. Kita sedang menyelamatkan sebuah jiwa yang belum mendapatkan keadilan. Aku mulai menunjukkan reaksi pada hari ke-7. Kelopak mataku berkedut ringan. Detak jantungku mulai stabil. Tetapi aku belum sadar sepenuhnya. Jiwaku seolah tersesat dalam mimpi tanpa jalan keluar. Di sana aku tetap ditinggalkan. Tak ada yang butuh, tak ada yang ingat. Setiap pagi, Suster Wati membersihkan tubuhku dan membacakan cerita pendek di samping ranjangku. Katanya, harus ada yang mengajakmu bicara, agar jiwamu tahu kau tidak sendirian. Di kampung, Budi semakin pandai berakting. Dengan alasan berduka, ia berhenti dari pekerjaannya. Lalu segera pergi ke bank untuk mengurus proses pengalihan hak waris atas rumah yang masih atas namaku ke namanya. Untungnya, Pak Wirawan sudah lebih dulu membekukan semua aset berkat surat wasiat ayahku. Belakangan aku baru tahu. Budi diam-diam menyuap seorang pejabat desa yang ia kenal. Berkat bantuan mereka, akta kematianku disahkan. Semua proses berjalan sangat cepat. Hanya dengan beberapa stempel merah, kematianku menjadi sah di mata hukum. Di desa, orang-orang percaya pada dokumen resmi. Jarang ada yang berani mempertanyakannya. Dan sejak saat itu, perjuanganku untuk merebut kembali hidupku secara resmi dimulai. Aku siuman di sebuah kamar serba putih. Bau desinfektan begitu menyengat hingga membuatku sesak napas. Kepalaku sakit seperti dihantam palu. Tubuhku terasa berat, seolah baru saja dilindas truk. Mataku kabur. Lampu neon di atasku tampak seperti lilin-lilin yang berkelip di meja sembahyang. Aku panik. Terdengar suara panggilan lembut di telingaku. Bu. Apa ibu bisa dengar saya, Wati? Perawat yang merawat ibu. Aku mencoba bersuara. Tetapi tenggorokanku kering kerontang. Hanya satu kata yang keluar dengan terbata-bata. Suamiku. Suster Wati terdiam. Matanya menyiratkan belas kasihan. Aku memalingkan wajah. Hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku belum mengerti apa yang terjadi. Hanya tahu sekujur tubuhku sakit hingga ke tulang. Lalu, sesosok pria masuk. Ia mengenakan kemeja abu-abu, berkacamata bingkai hitam. Wajahnya serius namun hangat. Ia adalah orang pertama setelah kecelakaan yang menatapku sebagai manusia. Bukan dengan tatapan kasihan, atau acuh tak acuh. Saya Wirawan, pengacara pribadi ayah Anda. Katanya dengan suara lembut. Ayah Anda telah tiada. Tapi sebelum pergi, beliau meninggalkan surat wasiat yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Anda. Anda hanya punya waktu 24 jam untuk menandatangani surat pengesahan. Lalu kecelakaan itu terjadi. Aku terkejut. Aku teringat kepingan memori terakhir sebelum kecelakaan. Telepon dari Pak Wirawan. Suara hujan di atap SPBU. Dan sorot lampu truk yang melaju kencang.
Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Pak Wirawan menunjukkan sebuah video padaku. Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Dalam video itu, suamiku, pria yang bertahun-tahun tidur di sampingku, yang pernah bilang cinta padaku, yang pernah bersumpah sehidup semati, sedang mengenakan pakaian duka dan menangis meraung-raung di depan sebuah peti mati kosong. Istriku sudah pergi. Begitu tiba-tiba, tak sempat berpesan apa-apa. Ia menangis sesenggukan di depan kerabat. Seperti seorang suami yang hancur karena kehilangan istri. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Aku masih hidup di sini. Aku berjuang setiap hari. Setiap malam. Merebut kembali nyawaku. Sementara dia mengadakan upacara pemakamanku dan memberitahu seluruh keluarga bahwa aku sudah dikremasi. Mereka percaya padanya karena tak ada yang melihat jasadku. Semuanya hanyalah kebohongan yang dingin. Pak Wirawan dengan perlahan meletakkan tangannya di bahuku. Suami Anda sudah merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Hanya beberapa hari setelah pemakaman itu, aku tak bisa mempercayai telingaku. Aku menjerit tanpa suara. Air mata mengalir deras. Kedua tanganku memukul-mukul sisi ranjang. Jantungku seperti diremas. Bertahun-tahun aku hidup untuknya. Tapi begitu aku jatuh, ia buru-buru mengganti gaun pengantin untuk wanita lain. Aku menarik selimut menutupi kepala. Terdiam dalam keputusasaan. Jika saat itu ada yang memberiku pilihan, aku lebih baik mati sungguhan daripada hidup untuk menyaksikan pengkhianatan sekeji ini dari orang yang pernah berbagi bantal denganku. Tapi kemudian, aku mendengar langkah kaki yang sangat pelan. Itu Suster Wati. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku. Tangannya hangat dan sedikit gemetar. Aku menoleh dan melihat matanya memerah. Tak sanggup berkata-kata. Ia diam-diam membantuku mengganti perban. Merapikan rambutku. Lalu meletakkan selembar kasa bergambar bunga teratai kecil di tanganku. Saya yakin ibu bisa melewati ini, bisiknya. Saat itu, aku seperti tersadar. Pria itu ingin aku lenyap dari dunia ini. Tapi masih ada orang yang percaya padaku. Aku tidak boleh mengecewakan mereka yang menyayangiku. Keesokan harinya, aku mulai latihan fisioterapi. Dokter bilang tulang pahaku butuh setidaknya 3 bulan untuk pulih total. Tapi aku tidak bisa menunggu. Aku tidak mau hidup seperti bayangan. Aku ingin berdiri. Meskipun hanya beberapa langkah kecil di tengah rasa sakit, setiap langkah membuat air mataku mengalir. Keringat membasahi punggung bajuku. Tapi aku tidak berhenti. Pak Wirawan berdiri di luar. Melihatku melangkah sedikit demi sedikit. Bibirnya terkatup rapat. Matanya memerah. Ketika aku hampir terjatuh, ia maju dan menopangku. Saya tidak hanya menyelamatkan nyawa Anda, katanya dengan suara tegas. Saya sedang menunggu hari di mana Anda merebut kembali semua yang telah dirampas dari Anda. Aku menatapnya dan mengangguk. Di dalam hatiku, api baru saja menyala. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk hidup kembali sebagai diriku sendiri. Dengan KTP lama yang sudah kusam dan sobek di sudutnya, aku pergi ke kantor kelurahan dengan harapan bisa membuat KTP baru. Meskipun masih lemah, aku memaksakan diri pergi karena berpikir prosesnya sederhana. Cukup melapor hilang, dan akan dibuatkan yang baru. Tetapi ketika petugas muda itu mengetik di komputernya, raut wajahnya berubah. Lalu ia menatapku dengan canggung. Maaf, Bu. Data atas nama ibu sudah diperbarui dengan akta kematian. Saya tidak bisa memproses KTP baru. Aku terpaku. Mataku berkedip cepat. Mulutku tergagap. Tidak. Saya masih hidup. Saya berdiri di sini. Apa Mbak tidak lihat gadis itu hanya bisa menggelengkan kepala? Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena di sistem. Aku sudah mati. Aku melangkah gontai keluar dari kantor kelurahan. Perasaan terasing menyergapku. Saat kecelakaan dan nyaris mati, aku masih punya harapan untuk hidup. Tetapi ketika aku hidup kembali, aku baru sadar bahwa aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tanpa kakak, tanpa KTP, tanpa hak sebagai warga negara.
Pak Wirawan meneleponku sore itu juga. Setelah mendengar ceritaku, beliau terdiam sejenak lalu menenangkanku. Ibu pulang dan istirahat saja. Saya akan urus surat perlindungan identitas sementara. Untuk sementara, ibu akan hidup dengan nama lain. Tunggu saya mencari cara untuk memulihkan identitas asli ibu. Beliau juga mengirimkan setumpuk dokumen. Di dalamnya ada berkas hukum agar aku bisa bekerja, menyewa tempat tinggal, dan membuka rekening bank. Semuanya di bawah nama yang benar-benar baru. Maya. Namaku bukan lagi milikku. Susterwati, yang merawatku selama hampir 2 bulan di rumah sakit, sudah berhenti bekerja. Ia pulang kampung untuk merawat ibunya yang sakit keras. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan sepucuk surat yang terlipat rapi di dalam sapu tangan putih di atas meja di kamar kosku. Bu Sari, dulu saya pikir ibu tidak akan sadar lagi. Seringkali saya melihat napas ibu begitu lemah. Saya kira ibu sudah pergi. Tapi ibu tetap berpegang pada kehidupan. Setiap kali jari ibu bergerak sedikit atau kelopak mata ibu berkedut, saya yakin ibu belum menyerah. Sekarang ibu hidup kembali. Tapi sebagai kehidupan baru tanpa nama, tanpa identitas, tanpa apapun. Saya tidak bisa banyak membantu. Saya hanya berharap ibu hidup untuk menggantikan bagian hidup yang telah dirampas. Apapun nama ibu sekarang, ibu tetaplah ibu. Seorang wanita yang pantas dicintai dan dihormati. Salam sayang. Wati. Aku melipat surat itu dan memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan. Aku menangis bukan karena sakit fisik, melainkan karena ada seseorang yang percaya pada keberadaanku sebagai seorang manusia, bukan sesosok mayat yang telah dinyatakan meninggal. Aku mulai bekerja di sebuah warung makan kecil di sebuah gang. Berkat rekomendasi kenalan Pak Wirawan, pekerjaannya tidak berat. Hanya membantu di dapur, mencuci sayur, mengelap meja, dan mencuci piring. Tapi dengan kakiku yang belum pulih sepenuhnya. Hari pertama bekerja adalah sebuah siksaan. Seluruh tubuhku terasa nyeri. Mbak Maya, tolong lap meja sebelah sini, seru seorang pelayan. Aku terdiam sejenak mendengar nama Maya yang asing. Setiap kali seseorang memanggil nama itu, aku seperti tersentak. Sari, nama asliku, telah terkubur bersama akta kematian palsu itu. Suatu kali saat sedang mencuci piring, aku menatap bayanganku di air sabun yang keruh. Bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih diriku? Tapi kemudian, aku teringat tatapan tegas Pak Wirawan saat memberikan tumpukan dokumen baru. Beliau berkata, hiduplah. Hiduplah untuk melihat wajah asli mereka yang telah mendorongmu ke jurang. Dan hiduplah untuk menuntut kembali apa yang pantas kau dapatkan. Malam itu, setelah selesai bekerja, aku kembali ke kamar kos yang sempit dan lembab. Di atas meja sudah ada setumpuk dokumen baru dengan secarik catatan dari Pak Wirawan. Hari ini akan tiba. Dan Anda harus bersiap. Mereka mengira Anda telah mati. Tetapi Andalah yang akan membuat mereka hidup dalam ketakutan akan kembalinya Anda. Dengan keheningan, dengan kecerdasan, dan dengan keadilan yang pernah mereka ingkari. Aku menatap tumpukan dokumen itu. Isinya adalah salinan berkas aset. Bukti-bukti yang dititipkan ayahku sebelum meninggal. Ayah yang pernah tak mengakuiku, tetapi pada akhirnya memilih untuk mempercayaiku daripada kerabat palsu yang serakah. Aku menghela napas panjang. Napas yang terasa berat seperti tahun-tahun penderitaan yang pernah kujalani. Dan aku tahu, sejak saat ini, aku bukan lagi si lemah. Bukan lagi nama yang dicoret dari kartu keluarga. Aku adalah orang yang kembali dari kematian. Dan perjalanan untuk mengambil kembali semuanya kini baru benar-benar dimulai. Orang bilang, setelah selamat dari penyakit parah atau kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa, seseorang akan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Tapi bagiku, saat membuka mata dan dihadapkan pada tubuh penuh bekas luka, jiwa yang kosong, dan nama yang tak lagi ada, kehidupan itu terasa seperti sebuah beban.
Aku mendaftar sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil di gang pasar. Warung milik Bu Tati. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Wataknya tegas, tapi tidak banyak bicara. Aku mengaku namaku Maya. 36 tahun. Dulu ibu rumah tangga. Sekarang butuh pekerjaan untuk menyambung hidup. Bu Tati tidak bertanya lebih jauh. Hanya menatapku sekilas lalu mengangguk. Kaki kiriku masih lemah. Berjalan pun masih sedikit pincang. Suatu hari saat membawa semangkuk sup panas, aku tak sengaja terpeleset karena kakiku kesemutan. Kuahnya tumpah mengenai tanganku hingga melepuh. Bu Tati tidak marah. Hanya melirik luka bakarku, lalu memberikan salep. Lain kali lebih hati-hati. Aku bekerja keras. Diam seperti bayangan. Pagi-pagi aku sudah menyapu, melayani pelanggan, dan mencuci piring. Sore hari, di kamar kos, aku diam-diam melatih gerakan fisioterapi yang dulu diajarkan Suster Wati. Terkadang sakitnya sampai membuatku berkeringat dingin. Aku hanya bisa menggigit bibir menahannya. Takut ada yang melihat dan bertanya. Lalu mengasihaniku. Di tempat kos, aku tinggal sekamar dengan seorang perempuan bernama Mbak Rini. Beberapa tahun lebih tua dariku. Seorang buruh pabrik. Ia sering mengajakku bicara. Menanyakan asal-usul dan keluarga. Aku hanya tersenyum. Saya hidup sendiri. Orang tua sudah lama meninggal. Dulu cuma di rumah saja. Sekarang baru kerja di luar, jadi masih canggung. Jawaban sederhana itu cukup untuk membuat orang tidak bertanya lebih jauh. Suatu kali, Mbak Rini melihatku sedang berlatih berjalan dan bertanya. Habis kecelakaan ya? Dik, aku hanya menggeleng. Dulu pernah jatuh dari tangga. Sekarang baru pemulihan. Ia mengangguk-angguk. Tidak bertanya lagi. Kalau sakit minum obat. Jangan dipaksa. Pesannya. Malam hari. Aku berbaring menatap langit-langit kamar yang kusam. Telingaku mendengar suara motor yang berderak di luar gang. Suara hujan rintik-rintik di atap seng. Dan hatiku teringat rumah lamaku. Tempat yang dulu penuh dengan tawa anakku. Dan suara suamiku memanggil. Sayang. Kini semuanya terasa seperti mimpi yang telah sirna. Ponselku adalah ponsel bekas pemberian Pak Wirawan. Di dalamnya sudah terpasang beberapa aplikasi penting. Dan beliau berpesan agar aku menghubunginya hanya jika benar-benar perlu. Beliau masih rutin mentransfer uang kebutuhan hidup ke rekening atas nama palsuku. Katanya itu adalah bantuan awal. Tapi aku tidak banyak belanja. Aku hidup hemat. Sebagian karena takut kekurangan. Sebagian lagi karena sudah terbiasa dengan perasaan tidak tahu hari esok akan seperti apa. Suatu siang, saat sedang mencuci gelas, seorang pria mabuk masuk ke warung. Ia berteriak-teriak memesan ini itu. Lalu tak sengaja menyenggol nampan di tanganku hingga isinya tumpah. Aku terhuyung dan terpeleset. Seluruh tubuhku jatuh ke lantai keramik yang dingin. Kaki kiriku terasa sakit luar biasa. Tubuhku seolah membeku. Aku mengertakkan gigi dan mencoba bangkit. Bu Tati berlari menolongku lalu membentak pelanggan itu. Kalau tidak mau makan, keluar. Ini bukan tempat Anda bikin onar. Aku tersenyum tipis dan berbisik. Tidak apa-apa. Bu. Saya yang ceroboh. Bu Tati melutuh. Ceroboh apanya? Ini salah dia. Tapi saat itu, aku tidak memikirkan rasa sakit atau bentakan itu. Aku hanya merasa jantungku seperti diremas. Teringat hari saat aku kecelakaan. Tak ada yang menolongku. Tak ada yang bertanya, apa aku baik-baik saja. Dan yang terburuk, pria yang berbagi ranjang denganku justru menjadi orang pertama yang menandatangani akta kematianku. Malam itu, aku membuka ponsel. Berniat mencari musik untuk bersantai. Ketika sebuah notifikasi muncul dari aplikasi media sosial yang belum biasa kugunakan. Pernikahan kami begitu sempurna. Terima kasih. Tuhan telah memberiku awal yang baru bersama wanita yang luar biasa ini. Foto pernikahan yang diambil di sebuah resor mewah. Pria berjas hitam yang gagah itu adalah mantan suamiku. Wanita yang mengenakan gaun pengantin adalah Rina. Sahabat lamaku yang dulu sering main ke rumah. Aku duduk tak bergerak.
Tanganku gemetar. Air mata jatuh tanpa suara. Aku hanya merasakan kebencian yang diam-diam mulai membara di dalam dada. Mereka berani bahagia di atas penderitaanku. Berani tersenyum cerah di depan foto pernikahan. Sementara aku masih belajar berjalan. Hidup dari hari ke hari dengan nama palsu. Aku mengepalkan tangan. Berbisik pada diri sendiri. Tidak apa-apa. Lihat saja nanti. Bayangan ini akan menjadi cahaya yang membuat mereka tak berani menatap langsung. Mereka menyebut diri mereka suami istri yang bahagia. Sementara aku sedang makan mie instan. Luka-lukaku belum sembuh total. Dan mulutku masih pahit karena obat antibiotik. Kakiku masih belum bisa berjalan dengan tegap. Sementara hatiku sudah dipenuhi berbagai rasa sakit lainnya. Aku ingat betul hari itu. Aku baru saja selesai menumpuk piring di warung ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari akun lama yang masih kusimpan untuk memantau kehidupan suamiku. Seorang teman bersama mengirimkan sebuah tautan dengan tulisan, "Serasi banget." Ya, ikut senang lihatnya. Aku membuka tautan itu. Internet yang lambat belum selesai memuat gambar. Tapi sebuah judul sudah terpampang di layar. Budi dan Rina. Pernikahan indah setelah badai. Harta ini kini milik kami. Rina. Nama yang begitu akrab. Seperti luka lama yang kembali terasa. Ia dulu adalah seorang staf akuntansi kecil di salah satu pabrik milik ayahku. Saat aku masih tinggal di rumah, Rina sering berpura-pura mampir untuk mengantar dokumen. Ia sering bertanya tentang urusan pribadi rumah tanggaku. Pernah sekali ia dengan lihai memintaku untuk berbicara pada Budi, agar ia bisa dipromosikan menjadi kepala akuntan. Aku tak tahu saat itu ia sedang diam-diam menggali lubang di belakangku. Sekarang, tak perlu minta tolong lagi. Satu persatu foto pernikahan muncul. Wajah Budi yang angkuh. Tangannya memegangi gaun Rina. Tatapan matanya pada Rina tak berbeda dengan tatapan yang pernah ia berikan padaku di awal pernikahan. Tapi kali ini ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Aku mematikan layar. Duduk terdiam. Tak perlu ada yang memberitahuku. Aku paham semua ini sudah direncanakan tepat setelah kecelakaanku. Sebagian dari diriku masih mencoba berpegang pada harapan bahwa ia pernah mencintaiku, pernah bersamaku melewati suka dan duka. Tapi video pernikahan hari ini secara resmi memadamkan harapan tipis itu. Ponzeku Bagata. Ada pesan dari Pak Wirawan. Jangan biarkan rasa sakit membutakan akal sehat. Kita punya urusan yang lebih besar. Aku memejamkan mata. Pesan itu seperti sebuah pengingat. Aku masih hidup. Aku tidak bisa selamanya hidup dalam kegelapan. Aku teringat hari terakhir Rina datang ke rumahku. Saat aku masih dirawat karena terpeleset saat hamil anak pertama. Ia membawakan semangkuk bubur. Tersenyum dan berkata, "Kak Sari istirahat saja. Biar urusan kantor kami yang tangani." Aku dengan naifnya berterima kasih padanya. Saat itu aku tak tahu. Sementara aku dirawat, ia dan Budi sering bertemu untuk membahas pekerjaan. Seringkali hingga larut malam. Aku percaya pada Budi. Percaya sampai tak pernah memeriksa ponselnya. Tak pernah sedikit pun curiga. Hingga akhirnya. Sekarang. Seorang anak kecil tak sengaja menyenggol tanganku di warung. Membuat semangkuk sup panas tumpah ke pahaku. Aku terkejut. Rasa panas yang membakar kembali terasa. Seluruh warung menjadi panik. Bu Tati sibuk mencari kompres dingin. Aku hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Tidak apa-apa. Bu. Saya sudah biasa. Aku sudah biasa dengan rasa sakit tak bernama yang tak bisa dilihat siapapun. Malam itu, aku diam-diam membuka internet dan melihat kembali setiap foto pernikahan mereka. Setiap kali melihatnya, jantungku seperti diremas. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Menyewa restoran besar di kota. Teman-teman Budi dan Rina datang berbondong-bondong. Ramai dan riuh. Sementara aku, yang pernah menjadi istrinya, yang pernah bersamanya membangun segalanya dari nol, sedang duduk di kamar kos sempit, mengunyah roti tawar, sambil mengompres kakiku yang bengkak dengan es batu. Satu foto membuatku tak bisa menahan diri. Mereka berdiri di depan sebuah gerbang besi berukir.
Gerbang villa milik ayahku. Keterangan fotonya tertulis. Tempat di mana cinta dimulai. Dan di mana kebahagiaan kembali. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan para perampas mimpi orang lain. Aku menangis tanpa suara. Napasku tersengal-sengal. Air mata mengalir deras. Aku mengepalkan tangan. Menundukkan kepala ke meja. Beberapa saat kemudian, aku mengambil ponsel. Membuka percakapan dengan Pak Wirawan. Jari-jariku gemetar mengetik setiap huruf. Saya siap. Telepon berdering 3 kali saat aku baru saja terlelap setelah hari yang panjang. Cahaya layar yang redup di sudut kamar kos memantulkan bekas luka yang memanjang di betisku. Sisa dari kecelakaan itu. Nomor yang menelepon tidak tersimpan. Tetapi firasatku mengatakan itu Pak Wirawan. Aku mengangkatnya. Belum sempat aku bicara. Suara di seberang sana terdengar pelan. Anda benar-benar masih hidup, aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena pertanyaan itu terasa begitu menyakitkan. Tidak. Lanjut Pak Wirawan. Anda belum hidup kembali. Anda hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk hidup kembali sebagai diri Anda sendiri. Aku bernapas lega. Setelah berhari-hari berjuang dengan pekerjaan. Dengan sakit fisik dan siksaan batin. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa ada seseorang yang masih melihatku sebagai manusia yang punya hak untuk menentukan takdir. Pak Wirawan membuat janji temu keesokan paginya di sebuah klinik swasta untuk pemeriksaan menyeluruh. Katanya, jika ingin melangkah jauh, pertama-tama harus bisa berdiri dengan kokoh. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam. Dokter menyimpulkan aku sudah melewati fase kritis. Tetapi kaki kiriku perlu pemantauan lebih lanjut. Terutama setelah bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Aku hanya mengangguk. Tidak mengeluh. Tidak bercerita. Rasa sakit di dalam diriku sudah lama bukan lagi sekadar luka fisik. Sore itu, aku dan Pak Wirawan bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di belakang pasar. Di dalam sepi. Hanya ada suara AC yang berputar stabil. Bu Hesti, asisten Pak Wirawan, sudah menunggu. Di atas meja ada setumpuk berkas yang dijilid rapi. Di luarnya tertempel label. Aset warisan setelah kematian. Aku membuka lembar demi lembar. Akta kematian dengan stempel merah. Ditandatangani oleh pelapor. Budi Hartono. Mantan suamiku. Berikutnya adalah surat pengalihan hak milik atas villa di pinggir kota. Rumah yang dulu atas nama ayahku. Sekarang sudah menjadi milik Budi. Ada juga salinan rekening koran. Rekening yang dulu milik perusahaan ayahku. Kini juga atas namanya. Aku mendengarkan setiap kata Bu Hesti. Mereka mengakali hukum dengan menggunakan akta kematian untuk memisahkan harta. Jika ibu setuju untuk muncul, kita bisa mengajukan gugatan dengan bukti yang cukup. Aku tidak berkata apa-apa. Mataku masih tertuju pada foto pernikahan Budi dan Rina yang dicetak dari Facebook. Keduanya tersenyum lebar. Berdiri, tepat di depan gerbang villa. Tempat di mana aku pernah ditolak untuk kembali hanya karena orang mati tidak seharusnya mengganggu keluarga lagi. Saya minta waktu sebentar. Bukan untuk mundur. Tetapi untuk memahami isi hatiku. Malam itu, aku naik bus ke area villa. Bus terakhir hari itu sepi. Di sebelahku duduk seorang ibu yang hendak menjenguk anaknya yang kecelakaan. Ia terus mengulang kalimat yang sama. Selama masih hidup, masih bisa dimulai lagi. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Aku turun dari bus. Berjalan kaki hampir 1 kilometer untuk menghindari perhatian. Ketika berdiri di depan gerbang rumah lama itu, jantungku berdebar kencang. Pagarnya sudah dicat baru. Gerbangnya diganti kunci. Halamannya dilapisi paving blok merah. Tapi temboknya masih sama. Tembok di mana aku pernah bersembunyi saat dimarahi ibu mertuaku karena dianggap tidak becus menjadi menantu. Aku terdiam. Tak ada lagi yang mengingatku. Tak ada jejak namaku yang tersisa. Aku seperti orang asing yang berdiri di depan kehidupannya yang telah direbut. Digantikan. Dan dilupakan. Tiba-tiba gerbang terbuka. Mantan ibu mertuaku keluar. Memegang selang air. Rambutnya sudah lebih banyak beruban. Tapi jalannya masih tegap. Ia melirikku sekilas.
Matanya berhenti lebih lama dari biasanya. Lalu ia mengerjap, menggeleng pelan, dan berbalik. Aku tidak tahu apakah ia mengenaliku, atau hanya berpikir aku mirip dengan seseorang yang pernah ia kenal. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ponzelku Bagata. Pesan dari Pak Wirawan. Jangan biarkan rasa sakit membutakan akal sehat. Mereka pikir Anda sudah mati. Dan itulah kesempatan kita. Aku menatap pesan itu lama sekali. Akhirnya, aku membalas dengan satu kalimat singkat. Saya siap. Aku menarik topi capingku rendah-rendah. Menyembunyikan separuh wajahku di balik sekat kangkung yang kuikat seadanya. Tanganku sedikit gemetar. Tapi aku berusaha tetap tenang. Setiap langkah mendekati villa yang dulu ku kenal. Hatiku terasa semakin berat. Bertahun-tahun tinggal di rumah itu. Tak pernah terpikir suatu hari aku harus menyamar menjadi penjual sayur keliling, hanya untuk bisa lewat di depan gerbangnya. Jalanan di depan rumah masih ramai. Anak-anak pulang sekolah bersepeda sambil tertawa riang. Nenek penjual nasi uduk di ujung gang masih duduk di sana. Dandangnya mengepulkan uap wangi. Pemandangan lama. Orang-orang lama. Hanya aku yang tak lagi boleh menjadi diriku. Langkahku terhenti saat melihat sosok yang kukenal. Pembantu lama di rumah suamiku sedang membawa kantong sampah keluar. Ia menatapku sekilas. Matanya berhenti agak lama seolah mencoba mengenali. Aku menunduk dan berjalan pelan. Berpura-pura menawarkan. Kangkung. Bu. Kangkung segar. Ia diam beberapa detik. Lalu menggeleng dan bergumam. Anyeh. Mirip sekali. Tapi kan dia sudah meninggal. Aku menggigit bibir. Mempercepat langkah. Takut jika sedetik lebih lama, aku tak akan bisa menahan tangis. Gerbang besi terbuka. Seorang wanita keluar mengenakan gaun sutra mahal. Rambutnya ditata ikal. Rina. Istri baru Budi. Aku ingat betul gayanya. Dulu hanya seorang staf di pabrik ayah. Setiap hari mencari cara untuk bisa bicara dengan suamiku. Kini, ia dengan santainya menggandeng lengan mantan ibu mertuaku. Suaranya manis sekali. Ma, nanti sore Rina mau coba gaun pengantin lagi. Mama temani. Ia mantan ibu mertuaku tersenyum. Senyum ramah yang dulu jarang kulihat. Iya. Biar mama atur waktu. Kamu juga harus istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran. Sekarang kamu istri sah Budi. Tenang saja. Mendengar setiap kata itu, jantungku seperti diremas. Saat aku masih hidup, beliau tak pernah berbicara padaku dengan nada selembut itu. Aku mundur. Membiarkan bayanganku berbaur dengan orang-orang yang lalu lalang. Ibu mertuaku tiba-tiba menghela napas. Suaranya samar. Kalau saja dia masih hidup, mungkin ceritanya akan lain. Aku mencengkeram erat bakul sayurku. Tanganku gemetar hebat. Aku mendengar jelas kata dia dalam kalimat itu. Seperti pisau tajam yang mengiris hatiku. Aku masih hidup. Tepat di depan mereka. Tapi mereka semua menganggapku seperti debu. Saat aku hendak berbalik, Rina tiba-tiba terpeleset di depan gerbang. Tumpukan kertas di tangannya berhamburan. Aku terkejut. Secara naluriah, aku membungkuk dan memungut selembar kertas. Mataku terpaku pada tulisan yang dicetak tebal. Sertifikat. Hak milik atas villa ini. Atas nama Rina. Aku meremas kertas itu. Menarik napas dalam-dalam. Lalu mengembalikannya. Aku tersenyum. Suaraku tenang hingga terasa dingin. Hati-hati. Mbak. Barang berharga. Rina mengangkat kepala. Tatapan matanya bertemu denganku. Berhenti cukup lama. Pupil matanya sedikit mengecil. Seolah baru menyadari sesuatu. Suasana mendadak menjadi tegang. Aku balas menatapnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berhadapan dengan Rina tanpa merasa kecil. Rina tersenyum tipis. Senyum yang separuh mengejek. Separuh curiga. Terima kasih, Bu. Kata Bu itu terdengar tajam seperti pisau yang tersembunyi. Aku mengangguk pelan. Berbalik dan pergi. Meninggalkan suara gerbang besi yang ditutup di belakangku. Tapi aku tahu, dari tatapan mata tadi,
Rina sempat melihat bayangan seseorang yang ia kira telah lenyap dari muka bumi. Malam itu, setibanya di kamar kos, aku duduk berjam-jam di depan cermin kecil. Di cermin, terpantul wajahku yang pucat dan tirus. Aku bertanya-tanya, seberapa mirip diriku yang sekarang dengan perempuan yang dulu? Apakah tatapan Rina tadi siang adalah kecurigaan? Atau hanya kebetulan? Apapun itu, aku sadar. Sejak saat itu, jalan kepulanganku tak akan lagi senyap. Rina menatapku lekat-lekat. Matanya seolah menyiratkan pengakuan. Lalu ia tersenyum sinis. Terima kasih, Bu. Aku kembali ke rumah sakit provinsi pada suatu sore yang tenang. Gerbang besinya yang tua masih berkarat di sana-sini. Pot-pot bunga kertas yang tergantung di teras seolah sudah terbiasa dengan bau desinfektan sepanjang tahun. Setiap langkahku terasa lambat. Hatiku seberat batu. Inilah tempat yang pernah menyatakan aku mati. Lalu diam-diam menyembunyikanku, agar aku bisa terus bernapas hingga hari ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah hampir setahun hidup dengan identitas baru, aku kembali bukan hanya untuk mengenang tempat aku berjuang demi hidup, tapi juga untuk berterima kasih pada orang yang telah menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan nyawaku. Di ruang arsip, udara dingin dari AC tua terasa menusuk. Bau kertas lama, tinta, dan jamur melekat di setiap lemari besi yang berjejer. Aku masuk menemui Ibu Lestari, kepala perawat. Saat melihatku, ia tertegun. Matanya memerah. Ya Tuhan, saya masih tidak percaya Anda bisa berdiri di depan saya. Suaranya bergetar, antara kaget dan terharu. Aku menunduk hormat. Tercekat. Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin sudah benar-benar tiada. Ibu Lestari meletakkan setumpuk berkas di meja. Tangannya yang keriput dan gemetar menggenggam tanganku. Saya masih ingat betul hari itu. Anda terbaring tak bergerak. Napas Anda tinggal satu-satu. Pihak administrasi sudah menyiapkan akta kematian. Mau membawa jenazah Anda. Tapi Pak Wirawan datang. Beliau berpesan pada saya, jika ada yang mencari, katakan dia sudah meninggal dan sudah dikremasi. Air mataku mengalir. Mendengar setiap kata itu, hatiku terasa sesak. Sebagian diriku bersyukur, tapi sebagian lagi sakit luar biasa. Aku, seorang anak, seorang istri, pada akhirnya harus dilindungi oleh orang asing dengan sebuah kebohongan. Ibu Lestari menatap jauh ke depan, lalu melanjutkan ceritanya. Malam itu suami Anda datang. Ia memaksa ingin melihat pasien secara langsung. Ia bertanya terus terang pada saya. Dia masih hidup atau tidak? Aku terpaku. Kedua tanganku terasa dingin. Aku tak menyangka ia pernah datang ke tempat di mana aku terbaring di antara hidup dan mati. Saya melakukan persis seperti yang dipesankan, kata Ibu Lestari pelan. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata, sudah meninggal. Tidak ada keluarga yang datang mengambil. Jadi rumah sakit sudah mengkremasinya. Aku menggigit bibir. Rasa sakit yang menusuk kembali datang. Seluruh tubuhku gemetar. Seolah aku sedang menghidupkan kembali momen mengerikan itu. Aku menunggu Ibu Lestari melanjutkan. Hatiku cemas. Apakah ia menunjukkan sedikit saja rasa duka untukku? Ibu Lestari menunduk. Suaranya serak. Saya berharap melihat sedikit saja kesedihan di matanya. Tapi tidak. Ia sama sekali tidak menangis. Tidak setetes pun air mata. Ia hanya bertanya, di mana surat-surat kremasinya? Kalimat itu bagai sebilah pisau yang menusuk jantungku. Kematianku di matanya hanyalah sebuah prosedur administrasi. Aku bukan lagi manusia. Bukan lagi istri. Bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku hanyalah sebuah nama yang perlu dihapus untuk membuka jalan menuju harta warisan. Aku terduduk lemas di kursi. Tak sanggup lagi menahan diri. Dan menangis terseduh-seduh. Sejak aku hidup kembali, aku selalu berusaha tegar. Menelan air mata. Tapi saat ini, dalam dekapan hangat seseorang yang bukan siapa-siapa, air mataku tumpah ruah seperti banjir yang terlalu lama tertahan. Terima kasih, Bu. Kataku tercekat. Kalau bukan karena Ibu,
Saya tidak akan ada di sini. Ibu Lestari memeluk. Menepuk punggungku pelan. Jangan berterima kasih pada saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang punya hati nurani. Selebihnya adalah karena tekad Anda sendiri. Setelah pertemuan itu, aku duduk sendirian di sebuah warung kecil di seberang rumah sakit. Di atas meja, semangkuk sayur asem mengepul. Aroma masakan rumahan dari masa lalu menyeruak. Aku menyendok kuahnya. Rasa asam yang segar menyebar di lidah. Tetapi hatiku terasa pahit. Aku sadar, ada kebenaran yang tak harus selalu diungkapkan. Sebuah kebohongan terkadang bisa menyelamatkan nyawa. Seperti kata-kata Ibu Lestari hari itu yang telah menyelamatkanku. Tetapi kebenaran yang lebih besar, kebenaran tentang siapa sesungguhnya mantan suamiku, cepat atau lambat harus kuungkap ke hadapan cahaya. Aku memeluk erat Ibu Lestari, membiarkan air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak hidup kembali. Aku menangis bukan karena sakit, tetapi karena merasa diriku masih berharga. Masih dipercaya oleh orang asing bahwa aku layak diselamatkan. Ibu Lestari meremas tanganku pelan. Berbisik. Anda tahu dia sama sekali tidak menangis. Dia hanya bertanya di mana surat-surat kremasinya. Kata-katanya bergema seperti lonceng peringatan. Membuatku paham lebih dari sebelumnya. Perjuangan ini bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Sore ini, langit cerah setelah hujan semalam. Aku berdiri di balik tembok pagar tua di dekat gerbang villa. Rumah yang pernah menjadi milikku. Pernah menjadi istana yang kubangun bata demi bata. Sekarang, semuanya masih di sana. Hanya aku yang telah tiada. Aku tidak berniat kembali ke tempat ini. Tetapi mendengar kabar dari Bu Hesti bahwa Budi mengadakan acara makan keluarga untuk memperkenalkan istri barunya kepada beberapa kerabat, aku tiba-tiba ingin melihat bagaimana mereka hidup. Apakah mereka lebih bahagia setelah menyingkirkanku dari hidup mereka? Dari tempatku berdiri, aku melihat Rina, wanita baru dalam hidup Budi. Sedang sibuk di dapur. Gayanya tak berbeda denganku dulu. Ia mengenakan celemek krem. Rambutnya digelung rapi. Tangannya sedang mengiris-iris labu siam. Aku menyipitkan mata. Sayur asem. Makanan yang entah sudah berapa kali kumasak untuk keluarga ini. Setiap potong sayuran harus pas. Bumbunya harus seimbang. Dimasak dengan perasaan. Bukan hanya resep. Terdengar tawa dari dalam rumah. Suara ibu mertuaku. Tapi entah karena langit mendung, atau hatiku yang terlalu sunyi. Tawa itu terdengar seperti suara seseorang yang mencoba menyembunyikan kelelahan di balik topeng kegembiraan. Aku melangkah mundur. Bersembunyi lebih dalam di balik tembok. Menghindari pandangan orang. Seorang nenek tetangga membawa keranjang belanja lewat. Berhenti di dekatku. Dan berkata seolah pada diri sendiri. Hari ini kumpul-kumpul lagi. Katanya sejak punya menantu baru. Ibu tua itu sering sakit jantung. Entah karena cuaca atau karena hatinya tidak tenang. Aku berpaling. Mencoba menyembunyikan senyum pahit. Mereka hidup di atas fondasi yang kutinggalkan. Rumah yang sama. Dapur yang sama. Masakan yang sama. Hanya saja yang memasak bukan lagi aku. Di dalam. Aku melihat Budi mengenakan kemeja putih. Membawa sebotol anggur. Ia duduk di meja makan. Tersenyum dan berbicara dengan seseorang. Lalu menoleh ke ibunya. Hari ini Rina masak sayur asam kesukaan Mama. Lu. Ibu mertuaku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika Rina membawa keluar panci sayur, aku melihat tatapan ibu mertuaku berhenti lebih lama. Mungkin ia teringat saat-saat aku membawakan panci yang sama persis. Semua orang mulai makan. Budi menyendok kuah sayur pertama kali. Dan begitu masuk ke mulut, ia langsung mengerutkan kening. Kok asin sekali kamu kasih bumbu apa sampai seperti menumpahkan garam sebungkus. Rina terkejut. Panik dan berdiri. Tadi sudah aku cicipi. Kuk. Sudah dicicipi tapi masih seasin ini. Kamu ini masak bagaimana, bentak Budi. Meletakkan sendoknya dengan kasar. Ibu mertuaku diam. Ia tidak membela siapapun. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatap mangkuk sayur dengan tatapan berat. Pemandangan ini pernah kualami berkali-kali.
Bedanya, saat aku yang dimarahi, aku hanya bisa tersenyum kecut, menelan air mata demi menjaga keharmonisan. Sekarang, orang lain yang menggantikanku, tapi hasilnya tak jauh berbeda. Aku berbalik. Hatiku hampa. Mereka telah mengganti orang, tetapi tidak bisa mengubah tabiat. Tiba-tiba terdengar gonggongan kecil. Aku terkejut dan melihat ke samping rumah. Seekor anjing kecil berbulu coklat berlari ke arahku. Kiko. Anjing yang kurawat sejak ia masih bayi. Saat aku menghilang, kukira mereka sudah membuangnya. Ia berlari ke dekat pagar. Berhenti, dan menatapku lekat-lekat. Aku diam. Air mataku menggenang. Kiko. Ia melangkah pelan lalu berhenti. Mengangkat kepala dan menatapku beberapa detik lagi, seolah sedang memastikan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ia menggonggong pelan lalu berbalik dan berlari masuk. Aku menelan ludah. Tercekat. Bahkan seekor hewan pun tidak melupakanku. Dari halaman, aku melihat Rina berlari mengejar anjing itu sambil memanggil. Kiko. Sini. Tapi Kiko tidak mendengarkan. Ia terus menatap ke arahku sekali lagi sebelum menghilang di balik pintu. Rina berhenti dan melihat ke arah yang sama. Tatapan matanya bertemu denganku. Kami berdua terdiam. Ia tampak sedikit bingung. Matanya terbelalak tak percaya. Aku tidak berpaling. Aku berdiri tegak. Menatapnya dengan tenang. Tatapan seorang wanita yang pernah menjadi pemilik tempat ini. Yang pernah digantikan tetapi tidak pernah bisa dikalahkan. Rina tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam masuk kembali. Tangannya masih mencengkeram celemek. Aku berbalik dan melangkah pergi. Hatiku tidak lagi menyimpan dendam. Tapi aku tahu. Hari di mana aku kembali sebagai pemegang surat wasiat yang sah semakin dekat. Dan saat itu tiba. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengingkari apa yang menjadi milikku. Aku terlonjak bangun di tengah malam buta karena dering telepon yang tak henti-henti. Mata masih terpejam. Tanganku meraba-raba mencari ponsel di bawah bantal. Nomornya tak dikenal. Tak tersimpan. Tak ada identitas penelepon. Aku ragu sejenak. Lalu mengangkatnya. Di seberang sana. Suara seorang pria terdengar serak. Tegas dan dingin. Anda pewaris Tuan Hidayat. Kan saya punya dokumen ini. Sebagai ganti keheningan. Aku langsung duduk. Jantungku berdebar kencang. Angin subuh yang masuk dari jendela membuat punggungku merinding. Kamar kos yang sempit ini mendadak terasa sesak. Anda siapa? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Tapi saya pernah bekerja di kantor notaris. Yang ada hubungannya dengan akta kematian Anda. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak mau terlibat. Saya hanya butuh sejumlah uang kecil. Saya serahkan dokumennya. Cukup diam saja. Aku mencengkeram ponsel. Jelas sudah. Fakta bahwa aku masih hidup bukan lagi rahasia antara aku, Pak Wirawan, dan Bu Hesti. Saat itu, hanya satu pertanyaan di kepalaku. Berapa banyak lagi orang yang tahu, dan berapa lama lagi sampai keluarga itu tahu aku masih hidup? Aku segera mengirim pesan ke Bu Hesti. Lalu menelepon Pak Wirawan. Kita sedang diawasi. Pak Wirawan lebih tenang dari dugaanku. Ibu harus tetap tenang. Kita sudah mempersiapkan situasi ini. Media sosial, hukum, media. Semuanya sudah diperhitungkan. Orang ini hanya pemain pinggiran. Tapi jika dia benar-benar punya informasi, kita tidak bisa mengabaikannya. Aku mengangguk. Meskipun tahu beliau tidak bisa melihat. Pak Wirawan bertanya. Apa dia meninggalkan nomor? Apa dia menyebut nama orang lain? Tidak. Tapi dia bilang punya dokumen dan mau bertemu langsung. Ibu setujui saja pertemuan itu. Tapi harus hati-hati. Rekam semua pembicaraan. Jangan biarkan emosi menguasai. Aku membuat janji temu dengannya pukul 5 pagi. Di sebuah tanah kosong di belakang pasar lama. Tempat yang sepi. Aku mengenakan jaket berkerudung. Memakai masker. Dan membawa tas kecil seolah hendak ke pasar.
Bu Hesti menunggu sekitar 2 blok dari sana. Sementara Pak Wirawan duduk di dalam mobil di seberang jalan. Pria itu datang tepat waktu. Perawakannya pendek gemuk. Mengenakan topi. Melihatku. Ia menyerahkan sebuah flash disk. Bicaranya singkat. Saya tidak mau masalah. Ini rekaman suara. Budi. Mantan suami Anda. Berbicara dengan ibunya. Mengakui pemalsuan akta kematian. Mereka bilang sudah terlanjur dibuat. Kalau Anda hidup lagi akan jadi masalah besar. Aku mengepalkan tangan. Berusaha menjaga wajahku tetap dingin. Bagaimana Anda bisa punya ini? Saya pernah mengurus dokumen untuk keluarga suami Anda. Mereka pikir saya tidak perhatian. Tapi saya punya kebiasaan merekam semua percakapan. Awalnya hanya untuk arsip. Jaga-jaga. Tapi waktu lihat akta kematian tanpa jenazah, saya curiga. Lalu kebetulan saat datang ke villa, saya mendengar percakapan ini dan merekamnya. Aku mengambil flash disk itu. Tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatapku. Merendahkan suaranya. Anda masih hidup itu urusan Anda. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan. Saya hanya minta jangan seret saya. Aku mengangguk. Lalu berbalik pergi. Setibanya di kamar kos, aku mencolokkan flash disk ke laptop Bu Hesti. Di dalamnya ada sebuah file audio berdurasi hampir 3 menit. Gimana ini? Makalau sekarang dia hidup lagi. Kita bisa habis. Aku sudah buat akta kematian. Bilang ke pihak desa kalau sudah dikremasi. Kalau dia muncul sekarang, kita bisa dituduh menipu. Suara Budi terdengar. Penuh kejengkelan. Makanya Mama bilang, kamu harus cari cara untuk membungkamnya. Jangan sampai dia kembali dan mengacaukan semuanya. Suara ibu mertuaku terdengar ketus. Jantungku seperti diremas. Aku tahu aku telah dikhianati. Telah dibuang. Tetapi sampai sejauh ini, kekejaman mereka benar-benar tak terbatas. Aku menundukkan kepala ke meja. Air mata mengalir kembali ke dalam hati. Kebohongan yang menyelamatkanku dari kematian di tangan mereka, kini dibalas dengan serangkaian kebohongan lain untuk menutupi. Untuk mengambil keuntungan. Untuk menginjak-injakku sekali lagi. Kali ini, aku tidak bisa memaafkan. Sore itu, aku duduk bersama Pak Wirawan di sebuah kedai kopi dekat kantor notaris. Aku menyerahkan flash disk itu. Bapak sudah dengar. Semuanya Pak Wirawan mengangguk. Tatapannya berat. Kita bisa menggugat atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan untuk menguasai aset. Tapi, apa ibu benar-benar sudah siap? Aku mengepalkan tangan. Menatap keluar jendela, di mana senja mulai memudar. Tolong siapkan semuanya. Pak. Hitung semuanya. Modal dan bunganya. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Keadilan, dan kebenaran yang selama bertahun-tahun telah dirampas dariku. Tak ada yang selamat dari kematian tanpa arti. Dan aku kembali bukan untuk memohon, tetapi untuk mengakhiri. Aku duduk diam di kamar kosku. Cahaya lampu kuning menerpa dinding yang kusam. Di atas meja, sebuah flash disk tergeletak di dalam amplop putih bersih. Di luarnya, dengan tulisan tangan yang rapi, ku tulis, hadiah pernikahan yang tertunda untuk Mas dan Mbak. Semoga bahagia. Tanganku tidak gemetar. Tak ada lagi perasaan berdebar seperti dulu saat menulis surat untuk suamiku. Perasaanku hari ini adalah ketenangan seseorang yang telah melewati puncak penderitaan dan mulai tahu cara menuntut keadilan dengan diam. Tanpa perlu keributan. Semuanya berawal dari malam ketika pegawai kantor notaris itu menemuiku. Berkat rekaman suara dan dokumen yang ia berikan, aku yakin Budi telah bersekongkol dengan seseorang untuk memalsukan akta kematian demi menguasai warisan ayahku. Ia bahkan melaporkan kematianku ke pemerintah desa. Mengadakan upacara pemakaman palsu di kampung. Demi menutup semua jalur hukum jika aku kembali. Aku membawa semua bukti itu ke kantor Pak Wirawan. Beliau tetap menjadi orang paling tegar yang pernah ku kenal. Tak pernah membiarkan emosi mengalahkan logika. Setelah mendengar penjelasanku, beliau hanya mengangguk pelan. Permainan sudah dimulai.
Tapi kita harus main cerdas. Jangan ungkap identitas Anda dulu. Biarkan mereka yang membuka kartu lebih dulu. Kami merencanakan untuk mengirimkan flash disk itu, beserta salinan surat keterangan bahwa aku masih hidup dari rumah sakit yang dulu menyelamatkanku. Semuanya dibungkus rapi dalam amplop dan dikirim ke villa atas nama seorang teman lama. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali menemukannya. Tapi yang bereaksi paling keras justru Rina. Seorang tetangga lamaku yang kebetulan pergi ke pasar bersamanya hari itu bercerita. Anak itu mukanya pucat pasi. Berdiri mematung di tengah pasar. Mau beli sayur malah salah ambil ikan asin. Ditanya apapun tidak menjawab. Aneh sekali orangnya. Hanya sebuah rekaman suara. Tapi dampaknya seperti sember air es yang disiramkan ke pernikahan baru yang sedang coba dibangun oleh Rina. Dalam rekaman itu, Budi berkata dengan jelas, dia sudah mati. Akta kematian sudah jadi. Warisannya sudah kuambil. Sekarang, semuanya sah. Tapi kenyataannya, aku belum mati. Dan berkas hukum masih menunggu satu tanda tangan terakhir. Tanda tanganku. Sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Sore itu, Budi pucat pasi saat membuka amplop itu. Rina berdiri tepat di belakangnya. Aku bisa membayangkan suasana itu. Ruang tamu yang hening. Kipas angin berputar pelan. Dan keduanya menatap layar laptop tempat rekaman itu diputar. Aku tanya jujur. Mas tahu soal ini dari awal? Kan Rina menatap Budi. Suaranya tercekat. Budi tergagap. Buru-buru mematikan laptop dan membentak. Ngawur. Ini ada yang iseng mau merusak kita. Tapi caranya yang panik. Suaranya yang sumbang. Dan matanya yang menghindari tatapan Rina sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Ibu mertuaku juga ada di sana hari itu. Bu Hesti menceritakan. Beliau tak sengaja masuk saat rekaman itu diputar untuk kedua kalinya. Tepat saat Budi keceplosan. Itu cuma akta kematian palsu. Lagian siapa yang bisa membuktikan ibu mertuaku berdiri mematung. Keping yang baru saja ia kenakan jatuh ke lantai dengan bunyi klak yang kering. Ia terduduk di sofa. Napasnya tersengal. Ya Tuhan, itu menantuku. Sari. Dan kalian melakukan ini padanya, aku tidak membencinya. Meskipun dulu ia pilih kasih. Pernah memalingkan muka saat aku menangis di dapur karena dihina Budi. Tapi saat itu aku tahu. Beliau benar-benar tersadar. Budi mencoba meraih tangan ibunya. Ma, dengarkan penjelasan Budi dulu. Tapi ibunya menepis tangannya. Diam-diam masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Seperti yang diprediksi Pak Wirawan. Satu-satunya orang yang belum tahu aku masih hidup. Kini sudah tahu, dan guncangan itu membuatnya melihat wajah asli putranya. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kak, bisa kita bertemu, aku perlu tahu kebenarannya. Itu dari Rina. Aku terdiam sejenak. Aku tahu, aku harus menghadapinya. Tapi aku juga paham. Kebenaran bukan untuk membalas dendam. Melainkan untuk mengakhiri semua kebohongan. Memulai kembali. Meskipun tak lagi bersama. Aku membalas dengan singkat. Besok jam 9 pagi. Di taman depan SMP lama. Kita bertemu tanpa dendam. Sedangkan aku akan terus melangkah. Permainan ini belum berakhir. Apa yang mereka utangkan padaku akan kuambil kembali. Utuh beserta bunganya. Tapi dengan cara yang paling bermartabat. Kau bilang aku sudah mati. Sekarang aku berdiri di depanmu. Kau takut sampai tak berani menatapku? Aku masih ingat betul wajah Budi saat itu. Pukat pasi. Bibirnya terkatup rapat. Matanya bergerak liar seolah mencari jalan keluar. Tapi kali ini, aku tak akan membiarkannya lolos. Tak ada lagi saat-saat di mana aku menunduk. Bersabar. Dan menahan diri demi nama baik pernikahan. Semuanya telah berubah sejak aku terbaring tak berdaya karena kecelakaan. Sementara ia sibuk menggelar pesta pernikahan. Seolah aku tak pernah ada. Pagi itu, aku datang ke villa bersama Pak Wirawan. Surat panggilan dari pengadilan sudah dikirimkan ke alamat itu. Lengkap dengan transkrip rekaman dari flash disk.
Di dalamnya, suara Budi terdengar sangat jelas. Kalau dia masih hidup, kita bisa kehilangan segalanya. Harus segera dibuatkan akta kematian. Ibu mertuaku adalah orang pertama yang memutar rekaman itu di ruang tamu. Bahkan sebelum aku sempat masuk, beliau sudah terdiam saat mendengar kalimat kedua. Kedua tangannya gemetar. Beliau menoleh ke arah Budi, menekankan setiap kata seolah menahan sakit. Kamu memalsukan akta kematian menantuku, kamu mengambil semua hartanya. Budi hanya bisa tergagap. Tak bisa lagi menyangkal. Semua bukti terlalu jelas. Rina, istri baru Budi, yang berdiri di sampingnya juga tak bisa menahan diri. Ia memalingkan muka. Matanya memerah. Mungkin ia hanya tahu separuh kebenaran. Dan kini baru menyadari siapa sebenarnya pria yang baru saja dinikahinya. Di luar gerbang, beberapa tetangga sudah berkumpul. Potongan-potongan rekaman suara itu mulai menyebar di grup WhatsApp warga. Orang-orang berbisik. Banyak yang terkejut. Ya ampun. Jadi suaminya sendiri yang berbuat memalsukan kematian. Kena karma baru tahu rasa. Hanya dalam beberapa jam, seluruh reputasi yang dibangun Budi di lingkungan itu runtuh. Sementara aku hanya diam, menatapnya jatuh di rumah yang pernah mengusirku. Yang pernah menghapus namaku dari setiap acara makan dan foto keluarga. Sore itu, Rina mengemasi barang-barangnya. Memesan taksi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Budi. Hanya meletakkan cincin kawin dan surat gugatan cerai yang belum ditandatangani di atas meja. Aku tidak merasa senang. Tapi aku juga tidak bisa mencegahnya. Hidup dengan seorang pria yang menginjak-injak masa lalu dengan kebohongan. Wanita mana yang tahan Pak Wirawan mengirimkan surat panggilan resmi agar Budi hadir di pengadilan. Sekaligus melampirkan bukti-bukti bahwa aku masih hidup beserta bukti pemalsuan akta kematian. Kali ini, hukum bukan lagi sesuatu yang bisa dinegosiasikan oleh Budi. Tetapi pukulan terberat justru datang dari ibu mertuaku. Malam hari, beliau diam-diam mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah koper kecil. Budi yang melihatnya menjadi panik. Mama mau kemana, ibunya tidak langsung menjawab. Hanya menatap lurus padanya. Matanya basah, tapi penuh ketegasan. Mama mau ke rumah Tante Hesti. Tinggal bersamamu. Mama tidak bisa tenang. Menantuku masih hidup. Tapi kamu tega memalsukan kematiannya. Mengambil semua hartanya. Kamu ini hidup macam apa? Budi berlutut dan memegang tangan ibunya. Budi salah. Ma, jangan pergi. Budi hilaf. Tapi ibunya menarik tangannya. Matanya tak mau menatap ke bawah. Kesalahanmu sudah terlalu besar. Tidak bisa diperbaiki lagi. Mulai sekarang, jangan panggil mama lagi. Aku menyaksikan semua itu. Berdiri di ujung halaman. Di tengah tatapan para tetangga yang tak henti-hentinya berbisik. Aku berjalan pelan ke arah mereka. Bukan untuk menyindir atau membalas. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya dengan jelas dan adil. Aku menatap Budi. Ia masih berlutut. Kepala tertunduk. Tangannya terkepal, seperti orang tenggelam. Aku tidak lagi dendam. Tidak lagi benci. Hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang pernah menjadi suamiku. Tetapi pada akhirnya memilih hidup sebagai penipu demi kemewahan sesaat. Aku bersuara. Tidak keras. Tidak ketus. Tapi jelas dan tegas seperti lonceng di tengah hari yang terik. Kau membuatku mati untuk merampas segalanya. Sekarang aku hidup kembali untuk mengambilnya. Tidak kurang 1 sen pun. Suasana mendadak hening. Tak ada yang bicara lagi. Hanya angin sore yang berhembus. Membawa aroma bunga kenanga dari taman depan. Bercampur dengan desah napas panjang ibu mertuaku. Budi tidak mengangkat kepala. Sementara aku berbalik dan pergi. Hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutku disanggul rapi. Tanganku memeluk setumpuk berkas. Hari ini aku tidak membawa amarah. Tidak juga datang untuk mencari keadilan layaknya seorang penggugat. Aku hanya ingin kehormatanku dikembalikan melalui kebenaran itu sendiri. Tidak lebih. Tidak kurang. Ruang notaris hari itu penuh sesak.
Selain perwakilan hukum, ada juga kerabat dari pihak ayahku. Beberapa dari mereka pernah ikut menandatangani surat pernyataan bahwa aku telah tiada di akta kematian palsu. Kurang dari setahun yang lalu, mereka duduk merapat di barisan kursi dekat dinding. Diam. Menghindari tatapanku saat aku masuk. Budi duduk di ujung meja yang lain. Kemeja putih. Dasi abu-abu. Tapi wajahnya sangat pucat. Di sampingnya ada Rina, wanita yang pernah mengunjungi makamku dengan raut sedih. Kini hanya duduk melipat tangan tanpa ekspresi. Pak Wirawan berdiri. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Suaranya jelas. Setiap kata seolah memotong udara yang tegang. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan pengesahan identitas Ibu Sari. Satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Hidayat. Sesuai surat wasiat yang telah dibuat. Setelah menjalani perawatan panjang di rumah sakit X. Saat ini Ibu Sari telah pulih dan memiliki kapasitas hukum penuh untuk menandatangani kembali hak warisnya. Beliau berhenti sejenak. Lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Mengangkatnya di hadapan semua orang. Ini adalah seluruh rekam medis Ibu Sari. Salinan akta kematian yang telah dibatalkan. Serta surat konfirmasi dari rumah sakit dan pemerintah daerah. Semuanya sah secara hukum. Terdengar helaan napas dari sudut ruangan. Seorang bibi dari pihak ayahku bergumam. Ya ampun. Dia benar-benar hidup. Mirip sekali dengan ibunya waktu muda. Seorang paman lainnya menunduk. Tangannya terkepal. Siapa sangka kita dulu tanda tangan di surat kematiannya. Sekarang lihat dia hidup di depan mata. Aku tidak menyalahkan mereka. Sejujurnya, dulu aku juga berpikir, jika aku berada di posisi mereka, belum tentu aku akan bertindak berbeda. Budi tiba-tiba berdiri. Tatapannya panik. Saya kira dia benar-benar sudah tiada. Saat dokter bilang kesempatannya hanya 30%. Saya panik. Saya tidak sengaja. Pak Wirawan menatapku seolah bertanya, apakah aku ingin merespons. Aku hanya menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku tidak butuh pembenaran atas kesalahannya dengan alasan panik. Karena yang benar-benar panik adalah aku. Saat terbaring tak berdaya di rumah sakit. Tidak tahu hidup atau mati. Sementara suamiku sendiri membuatkan akta kematian untuk. Rina perlahan berdiri. Matanya menatap Budi. Tak ada lagi raut menyalahkan. Tak ada lagi cinta. Hanya sebuah kesadaran yang terlambat. Saya salah karena menikahi pria yang tidak bisa menghargai masa lalunya. Ia berbalik. Suara sepatu hak tingginya berketuk di lantai. Langkahnya menjauh. Pak Wirawan melanjutkan. Sesuai surat wasiat. Seluruh aset yang terdiri dari properti, saham perusahaan, dan rekening bank adalah hak milik Ibu Sari. Kecuali ada yang memiliki sanggahan yang sah. Silakan Ibu Sari menandatangani surat pengesahan. Aku maju ke arah meja. Di tanganku ada sebuah pulpen tinta biru. Jantungku saat itu tidak lagi berdebar seperti hari-hari pertama aku kembali. Semua badai telah berlalu. Luka-luka telah sembuh. Hanya menyisakan bekas sebagai pengingat betapa pahitnya perjalanan hidup yang pernah kulalui. Aku menandatangani namaku. Goresan yang mantap. Seluruh ruangan hening. Mungkin di saat itulah, bukan kata-kata atau argumen, melainkan suara tinta di atas kertas yang membuat semua orang benar-benar percaya bahwa aku telah kembali. Bukan sebagai bayangan. Bukan sebagai arwah penasaran seperti yang mereka gunjingkan. Melainkan sebagai manusia seutuhnya. Yang punya nama, usia, dan martabat. Aku berdiri dan menatap ke arah Budi. Ia masih duduk. Kedua tangannya terkepal di bawah meja. Kepalanya tertunduk. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Penyesalan, rasa malu, atau sekadar kehabisan kata-kata. Aku berkata pelan. Tidak meninggikan suara. Juga tidak menekan. Dulu kau yang mendorongku keluar dari hidupmu. Sekarang, aku hanya berjalan di jalan yang kau pilihkan untukku. Kalimat itu bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk menutup babak lama. Semua orang terdiam.
Ada yang saling menyentuh tangan. Ada yang menengadah, lalu kembali menunduk. Bu Hesti, asisten Pak Wirawan, segera berdiri dan mengumpulkan berkas. Matanya berkaca-kaca haru. Saat aku meninggalkan ruangan, seorang bibi dari pihak ayahku berdiri. Berlari mengejarku dan memegang tanganku. Sari. Nak. Tante minta maaf. Dulu tante tidak percaya kamu masih hidup. Tante tidak menyangka. Aku menggenggam tangannya. Tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Tante. Siapapun di posisi itu pasti akan mudah percaya saya sudah tiada. Aku melangkah keluar dari lobi. Sinar matahari di halaman terasa hangat. Di atas sana terdengar kicau burung. Dan hatiku setenang permukaan danau setelah badai. Aku kembali ke rumah lama itu pada suatu pagi yang cerah. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan berkilauan di atas lantai plester yang mulai berlumut. Tempat yang dulu setiap hari kusapu dengan tangan yang kapalan. Angin berhembus sepoi-sepoi. Aroma bunga melati yang dulu kutanam masih tercium samar. Setiap langkah membangkitkan kenangan. Ada yang manis. Ada yang pahit. Tapi tidak lagi membuatku sesak seperti dulu. Aku mengenakan kemeja putih sederhana. Membawa sekantong roti hangat dan sekotak vitamin. Bukan untuk merebut kembali. Bukan pula untuk menyelidik atau menyalahkan. Aku kembali hanya untuk menutup sebuah babak dalam hidupku. Rumah ini bukan lagi milikku. Tapi bagiku. Tempat ini adalah sumber dari mimpi-mimpi yang pernah diinjak-injak. Aku pernah duduk di bawah pohon mangga di halaman bersama mantan suamiku sambil minum teh di sore hari yang hujan. Di tempat itu pula aku pernah menangis terseduh-seduh sambil memegangi perut saat tahu aku dikhianati. Dan di halaman itu juga, aku pernah menunggu sebuah permintaan maaf yang tak pernah datang. Gerbangnya sedikit terbuka. Terdengar suara batuk pelan dari dalam. Ibu mertuaku. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya bungkuk. Kini terbaring di ranjang dekat jendela. Beliau dirawat oleh orang lain. Sepertinya putrinya yang datang dari kampung. Aku melangkah masuk. Tatapan matanya bertemu denganku. Sekilas terkejut. Lalu meredup. Tak ada kata yang terucap. Aku menunduk hormat. Meletakkan roti dan vitamin di atas meja kayu. Sari bawakan sedikit vitamin untuk Mama. Cuaca sedang tidak menentu. Orang tua gampang pegal-pegal. Beliau tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Tatapannya tidak lagi tajam. Melainkan penuh penyesalan. Aku mengerti. Terkadang orang tua tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka bicara melalui tatapan. Kerutan di wajah. Atau genggaman tangan gemetar yang tak berani menyentuh. Aku tidak menyalahkannya. Dulu beliau hanyalah seorang ibu mertua yang hidup dengan aturan lama. Dengan prinsip suami adalah raja. Pernah demi putranya. Beliau memilih buta dan tuli. Tapi saat beliau jatuh sakit dan ditinggalkan oleh anak yang dulu dibelanya. Aku yakin beliau sudah mengerti siapa yang tulus. Aku berbalik untuk pergi. Gerbangnya masih setengah tertutup. Seolah sebuah sapaan yang ragu antara orang lama dan kenangan. Tetangga sebelah. Bu Tiga. Berdiri di dekat pagar berkarat. Ia memanggilku. Nak Sari. Sudah pulang? Ya ampun. Ibu lihat kamu di berita, tapi tidak percaya. Sekarang ketemu langsung. Ibu senang sekali. Aku tersenyum tipis. Iya. Bu. Saya pulang sebentar. Nanti pergi lagi. Saya sudah punya tempat baru. Dekat sini juga kok. Bu Tiga berdecak. Kamu itu wanita paling tegar yang pernah ibu temui. Dulu semua orang kira kamu sudah tiada. Ternyata hidup ini memang aneh ya. Aku hanya mengangguk. Hidup ini memang aneh. Ia mengambil banyak hal dari kita. Tapi jika kita cukup sabar, ia juga akan mengembalikannya. Sesuatu yang paling berharga. Diri kita sendiri. Aku berjalan menyusuri gang kecil. Di kiri kanan berjejer rumah beratap seng. Masih tercium aroma jemuran. Bau terasi dari dapur seseorang. Bercampur dengan suara penjual kue putu. Langkahku kini tidak lagi tergesa-gesa. Tidak lagi takut atau malu seperti saat pertama kali meninggalkan tempat ini.
Aku berjalan dengan hati yang damai karena aku telah selamat dari badai. Aku menengadah menatap langit. Matahari menembus sela dedaunan. Terasa hangat. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Bukan lagi orang yang terbuang. Aku kembali bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk hidup sekali lagi. Untuk diriku sendiri. Ponselku berdering. Aku mengangkatnya. Suara Bu Hesti terdengar ceria. Kak, saya baru selesai lihat lokasi tanah di pinggir sungai. Kalau kakak setuju, kita bisa mulai renovasi untuk buka kedai kopi kecil seperti rencana kakak. Mulai minggu depan. Aku tersenyum. Iya. Kamu urus saja surat-suratnya. Kakak serahkan semuanya padamu. Saat itu, aku hanya mendambakan sebuah teras kecil. Beberapa pot bunga. Sebuah meja kayu. Dan radio tua. Cukup untuk menyeduh teh bagi para tamu. Cukup untuk membuat setiap hari berlalu dengan tenang. Tanpa persaingan. Tanpa keributan. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi apa yang kudapatkan kembali jauh lebih besar. Yaitu harga diri. Kehormatan. Ketegaran. Dan yang terpenting, sebuah hati yang masih hangat setelah berkali-kali diinjak-injak. Aku meremas pelan kantong rotiku. Di belakangku, masa lalu telah tertidur lelap. Di depanku, sebuah perjalanan baru menanti. Tidak menjanjikan hal-hal besar. Hanya ketenangan. Dan aku akan menjalaninya sebagai seorang wanita yang pernah jatuh. Tetapi tidak pernah menyerah. Ada luka yang tak berdarah. Tetapi sakitnya terasa seumur hidup. Dulu aku berpikir, selama aku hidup baik-baik, aku akan dicintai. Tapi tidak. Hidup mengajariku hal lain. Kebaikan yang tidak pada tempatnya terkadang menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak-injak. Aku dibuang oleh suami. Ditinggalkan oleh keluarga. Tepat di saat aku merasa tak sanggup lagi hidup. Tapi aku tidak memilih untuk menyerah. Aku terus melangkah. Diam-diam bersabar. Menyembuhkan diriku sedikit demi sedikit. Bukan untuk membalas dendam. Melainkan untuk hidup dengan pantas bagi diriku sendiri. Kini aku paham. Wanita yang kuat tidak perlu berteriak atau membalas. Kekuatan mereka terletak pada pemahaman. Pada cara mereka bangkit setelah badai. Dan pada kemurahan hati mereka. Bahkan kepada orang yang pernah menyakiti mereka. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku tidak merebut dengan air mata. Aku hanya memilih waktu yang tepat untuk hidup lebih baik. Untuk berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Sebagai seorang wanita yang pernah diinjak-injak tetapi tidak pernah kehilangan harga diri. Apakah Anda setuju bahwa terkadang kemurahan hati adalah kekuatan terbesar seorang wanita dalam keluarga Indonesia, jika cerita hari ini membantu Anda melihat diri sendiri? Atau memberi Anda inspirasi untuk hidup lebih tegar? Silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini, agar bisa terus menemani saya dalam kisah-kisah sederhana, namun penuh pelajaran hidup.